Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azizil ghafur alladzi ja'ala fi islamil hanifil huda wan nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibina wa ashabihil ahyari ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tadabbur dan tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muttaqin dan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala sesuatunya termasuk jiwa, fisik dan kepribadiannya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sempurna. Kelahiran Nabi Muhammad sebagai yatim, tidak pandai membaca dan menulis, lahir di kota Mekah, semuanya bukan sebuah kebetulan. Penamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Muhammad dan orang-orang di sekitarnya adalah sudah disetting sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bernama Muhammad yang artinya terpuji. Ibunya bernama Aminah, artinya yang memberi rasa aman. Bapaknya Abdullah, artinya seorang pengabdi. Kakeknya walau terkenal dengan nama Abdul Muthalib, tetapi sebenarnya bernama Saibah, artinya orang tua yang bijaksana. Bidan yang membantu persalinan Nabi bernama As-Safa, yang sehat dan sempurna. Yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Halimah, berarti seorang wanita yang lapang dadanya. Kesempurnaan dan keutamaan juga terkapar jelas pada keteladanannya berakhlakul karimah, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, ayah, suami, anak, negarawan, pemimpin masyarakat atau militer. Semuanya dapat menimba keteladanan dari sumber yang tidak pernah kering. Itu berarti bahwa semua orang dapat menemukan pada diri Nabi Muhammad SAW keteladanan yang dapat mengantar kita memperoleh rahmat ilahi serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah. Keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tercermin pada segala aspek, baik sikap, tutur kata, perbuatan, kebijakan, dakwah, dan semua aspek kehidupan lainnya. Berikut ini 10 gambaran akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, jika berbicara santun, jelas, didengar, tiada kata yang tak bermanfaat. Pilihan kata-katanya sangat tepat. Lantaran ini bahkan beliau dianugerahi al-kalim, yakni kemampuan menyusun kalimat syarat makna. Beliau juga tidak pernah berkata keji atau kotor. Lam yakunu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqisa wala mutafakasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang perkataannya keji ataupun orang yang berusaha berkata keji.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu lembut dan bersahabat, lapang dada serta terbuka, sehingga rela mengulang-ulang kata-katanya supaya orang lain mengerti. Seperti hadis yang diriwayatkan melalui Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sering mengulang perkataannya sampai 3 kali supaya dimengerti dan dipahami. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, tertawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umumnya hanya senyum. Kalaupun melebihi senyum itu tidak sampai terbahak. Paling-paling antara gigi, taring, dan gerhamnya saja yang terlihat. Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlebih-lebihan ketika tertawa hingga terlihat langit-langit mulut beliau. Sesungguhnya tawa beliau hanyalah senyum semata. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Al-Adab Bab At-Tabasum Wadadanid nomor 6092. Yang ketiga, tangis dan keprihatinannya lebih banyak daripada tertawanya. Ketika putranya Ibrahim wafat, beliau menangis. Air mata berlinang, hati duka, tetapi tidak terucap kecuali yang diridhoi Allah. Yang keempat, cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dalam mengayunkan kedua kakinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki langkah yang mantap, postur yang tegap, kuat, layaknya orang yang berjalan menuruni perbukitan dari arah ketinggian. Yang kelima, kemurahan dan kerendahan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menonjol. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan atau menerima sedikitpun sedekah, tetapi menerima hadiah dan menganjurkan untuk saling bertukar hadiah. Yang keenam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada mereka sambil menyapanya. Yang ketujuh, keramahan dan kasih sayang beliau mencakup segala orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulurkan tangan terlebih dahulu untuk bersalaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh dengan seluruh badannya, menunjuk dengan seluruh jarinya, dan tidak terlihat meluruskan kaki sambil duduk di tengah sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka dengan panggilan mesra dan panggilan penghormatan. Yang kedelapan, Rasulullah yang agung ini hidup suhud.